Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zurida Mawan dengan NPM 25106310116 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Angkatan 2025 dari Universitas Singgapura Bangsa Karawang. Di video kali ini, izinkan saya untuk memaparkan proyek saya yang berjudul Analisis Kinetik dan Estetika Pencaksilat kategori seni. Saya akan menjelaskan yang pertama ada karakteristik gerak kategori seni tunggal dan regu. Nah, gerakan ini bersifat closed atau motor skill. Jadi closed motor skill ini merupakan gerak tertutup karena jurusnya baku dan lingkupnya statis. Kategori regu berfokus pada sinkronasi antar kelompok atau antar otot-otot ketiga pesilat tersebut. Lalu ada ganda dan solo kreatif. Ganda dan solo kreatif ini bersifat open motor skill atau semi predictable karena koreografinya bebas dan membutuhkan adaptasi serta interaksi timing yang dinamis. Pencaksilat kategori seni ini merupakan perpaduan antara kontrol motorik tingkat tinggi atau tahap otonom, keindahan budaya, dan manajemen waktu yang penampilannya berdurasi hingga 3 menit. Penampilan ini menuntut keseimbangan antara kontraksi isotonik atau gerakan cepat atau ledakan dan kontraksi isometrik, yaitu bisa disebut dengan kuncian statis atau estetis. Lalu yang kedua ada kinesiologi dan bedah gerakan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kuda-kuda atau sikap pasang. Kuda-kuda atau sikap pasang ini merupakan kontraksi isometrik. Kuda-kuda atau sikap pasang yang bekerja itu ada pada bagian otot paha depan atau biasa disebut dengan quadriceps. Jadi fungsinya untuk menahan beban. Lalu yang kedua ada bagian otot bokong atau biasa disebut dengan gluteus maximus. Jadi fungsinya untuk menstabilkan pinggul dan otot core juga menjaga postur itu tetap tegak. Lalu yang kedua ada pukulan dan serangan kombinasi dan kecepatan dan kekuatan. Jadi otot bahu atau deltoid mengarahkan gerakan. Lalu bagian otot dada atau pectoralis major fungsinya untuk memberi daya dorong. Lalu ada otot lengan belakang atau triceps. Fungsinya untuk menghasilkan efek ledakan atau snap di akhir gerakan. Jadi seperti ini. Ada sabetan senjata atau biasa disebut dengan rantai kinetik. Jadi sabetan senjata ini energinya disalurkan dari kaki terlebih dahulu lalu diputar secara eksplosif oleh otot perut, yaitu biasa disebut dengan core atau obliques. Jadi direndam secara presisi oleh otot punggung atau back. Lalu untuk efek yang snap dan dicengkram kuat oleh otot pergelangan tangan atau flexor carpi. Jadi fungsi dari pergelangan tangan atau flexor carpi ini agar senjata tidak lepas atau tidak jatuh. Lanjut. Lalu ada gerakan yang keempat yaitu tendangan, contohnya tendangan samping. Jadi gerakan ini kompleks yang melibatkan kemampuan keseimbangan yang dinamis. Yang pertama mengangkat satu kaki dan memutar poros tubuh sebesar 90 derajat dan menekankan telapak kaki ke arah samping dengan posisi tubuh yang sejajar secara linear. Jadi otot-otot yang bekerja ada iliopsoas dan rectus femoris. Fungsinya untuk berkontraksi untuk mengangkat paha ke atas, biasa disebut dengan fleksi punggung. Jadi ada otot yang kedua juga yaitu gluteus medius dan tensor fasciae latae. Jadi fungsinya untuk mengabduksi atau membuka kutub kaki secara lebar ke arah samping.
Lalu di sini saya akan menjelaskan pola koordinasi antar otot agonis dan antagonis. Jadi, kedua otot ini dalam pembelajaran gerak seni, atlet dilatih untuk mengatur timing kapan otot agonis yang menghasilkan gerak berkontraksi dan kapan otot antagonis yang menghambat atau merelaksasi mengendur. Jadi, pada tahap awal belajar biasa disebut dengan kognitif, otot agonis dan antagonis ini sering berkontraksi bersamaan atau gerakannya kaku. Jadi pada tahap otonom atau ahli, koordinasinya sangat efisien sehingga gerakan terlihat halus namun bertenaga. Jadi kesimpulan proyek saya yang pertama, integrasi kontrol motorik dan estetika penampilan pencaksilat kategori seni ini durasinya 3 menit, bukan sekadar hafalan gerakan, melainkan bentuk kontrol motorik tingkat tinggi atau tahap otonom yang menyatukan kelenturan, presisi, dan perkuatan ledak. Lalu yang kedua ada sinergi kinesiologi otot, keindahan, dan kestabilan jurus seni bergantung pada efisiensi kerja ototnya. Jadi otot core bertindak sebagai motor putaran energi dan otot back menjaga postur tetap tegak dan mengontrol pergemaran senam. Jadi sementara otot flexor juga menjadi penentu mutlak agar senjata terkunci dengan aman. Yang terakhir, keaslian budaya dan prestasi melalui variasi nomor tunggal, ganda, regu, dan solo kreatif. Kategori seni ini berhasil menyeimbangkan dua misi besar, yaitu menjaga orisinalitas akar budaya Nusantara sekaligus bersaing dalam ekosistem prestasi olahraga modern. Cukup sekian pemaparan proyek kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.